Amma ba'du. Saudaraku para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha. Mari kita berjuang, berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebentar lagi bulan suci Ramadan telah pergi meninggalkan kita, InsyaAllah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun-tahun yang akan datang. Dan usahakan kita selalu meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini di setiap waktu. Bukan hanya di bulan Ramadan saja. Karena Tuhan kita ini Allah Ta'ala. Tuhan kita bukan Ramadan, Tuhan kita Allah Ta'ala. Kita harus menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di bulan Ramadan saja. Di setiap waktu, di setiap saat, kita harus berjuang, berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus memperbanyak zikir, memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di bulan apa saja, di setiap saat, di setiap waktu. Banyak-banyak mengingat Allah, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Dan usahakan terus kita kerjakan puasa sunnah. Puasa di bulan Ramadan telah pergi meninggalkan kita, usahakan kita kerjakan puasa-puasa sunnah. Puasa Senin, Kamis, dan setelah Ramadan, kata Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadan, summa atba'u sittah min Syawal, kana kasiyamika." Yang artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lantas diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia bagaikan orang yang berpuasa sepanjang masa setahun. Ini penting untuk diamalkan. Mumpung kita insya Allah masih diberi kesempatan hidup. Puasa ini fadilahnya sangat besar. Bisa membersihkan dosa, insya Allah. Bisa membersihkan hati, bisa membersihkan diri kita, insya Allah. Bisa mendatangkan ketenangan hati, ketenangan pikiran, ketenangan jiwa. Kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan ini. Setiap kebaikan yang kita kerjakan, kita lakukan, ini insya Allah kita mendapatkan ketenangan, kenikmatan, ketenangan. Dan insya Allah dosa-dosa kita berguguran. Usahakan terus dikerjakan puasa sunnah ini. Dan walaupun sholat tarawih sudah tidak ada lagi setelah Ramadan, usahakan terus dikerjakan sholat malam, sholatul lail, sholat tahajud. Ini besar sekali fadilahnya. Kalau kita capek, betul-betul capek, kita kerjakan 2 rakaat sama 1 rakaat witir. Ini nggak apa-apa. Kalau kita kerjakan lebih banyak, misalnya mengikuti Rasulullah 11 rakaat atau mengikuti sahabat 23 rakaat, ya bagus insya Allah. Yang penting ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat besar fadilahnya, ini sangat besar manfaatnya. Kita ini butuh pertolongan Allah di setiap saat, di setiap waktu. Usahakan jangan dilepas. Sholat tarawih di bulan Ramadan tidak ada, sholat malam terus ada. Usahakan sholat malamnya jangan ditinggalkan. Usahakan setiap malam, walaupun seandainya capek betul, 2 rakaat sama witir 1 rakaat. Jangan sampai dilepas. Ini penting, sandaran kita vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting sekali.
Jangan sampai kita tertipu dengan kesenangan-kesenangan dunia ini. Jangan sampai ini mendatangkan ketenangan. Kalau kita kerjakan perintah-perintah Allah ini, menguntungkan diri kita insya Allah. Keyakinan kita insya Allah semakin tegar, semakin kuat. Semakin kita bersihkan hati kita, kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kuat keyakinan, semakin kita ini tenang hidup. Semakin bahagia kita kalau kita bersihkan terus dosa-dosa kita. Insya Allah hati kita semakin yakin, lantas insya Allah diri kita ini semakin tenang. Mendapatkan kekuatan yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahakan selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang-orang yang menyampur adukkan antara kebatilan dengan kebenaran. Orang seperti ini hidup tidak bisa tenang, hidup tidak bisa tegar, gelisah, bingung, sedih, sumpah. Itu gara-gara dosa. Kita harus mentas keluar dari dosa-dosa itu. Ibarat kita membangun sebuah rumah, sudah jadi bagus, indah, mewah, lantas kita rusak kembali. Waktu Ramadan kita kumpulkan amal, kita perbaiki diri, kita mohon ampun kepada Allah, kita perbaiki, kita memperbanyak amal soleh. Tapi setelah Ramadan pergi, sebagian dari manusia ini ada yang merusak amalnya. Amal yang dikerjakan di bulan Ramadan dirusak di bulan-bulan yang lain. Ibarat bangun sebuah rumah sudah jadi dirusak kembali, rugi. Jadi usahakan dijaga perbuatan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, usahakan ditingkatkan terus. Usahakan terus kita memperbanyak zikir, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahakan selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ketenangan, kenikmatan, dan kebahagiaan insya Allah yang sebenarnya. Kebahagiaan yang betul-betul kebahagiaan. Kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua harta, benda yang kita miliki semua ini bakal kita tinggalkan. Tidak bisa mengekalkan kita. Tidak bisa memberikan kebahagiaan yang abadi. Kalau tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan rugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Yang artinya, lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah-perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu karena mereka selalu berbuat fasik. Jadi ini supaya kita perhatikan. Karena banyak manusia yang perbuatannya tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia rubah perintah-perintah Allah dengan yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa berbuat baik, padahal dia tidak melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi merubah orang-orang yang zalim, mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka.
maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu karena mereka selalu berbuat fasik. Jadi ini kadang-kadang manusia seperti itu. Perintahnya Allah tidak dikerjakan, dirubah-rubah. Yang tidak diperintahkan dikerjakan. Ini jangan sampai, supaya kita perhatikan. Supaya kita ini berjalan di atas tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya kita ini berjalan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Supaya kita selamat. Keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki, yang abadi, yang sebenar-benarnya sampai di akhirat kelak. Bukan kebahagiaan palsu, bukan kebahagiaan yang menipu. Kadang manusia-manusia ini merubah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala ini untuk mencari dunia. Untuk mendapatkan kekayaan-kekayaan dunia yang mana kekayaan itu akan dia tinggalkan. Dia tertipu dan dia akan mati dan akan sengsara di akhirat kelak. Karena apa? Karena merubah aturan-aturan Allah untuk mencari dunia. Kebanyakan seperti itu. Orang-orang yang merubah aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat, tidak mau tunduk kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan yang sebenar-benarnya, kebanyakan tujuannya mencari dunia. Mereka merubah syariat untuk menguntungkan dia di dunia ini, untuk mendapatkan uang, keuntungan yang besar, yang banyak di dunia ini, sehingga mereka rubah-rubah aturan Allah. Yang diperintahkan tidak dikerjakan, yang tidak diperintahkan dikerjakan. Karena apa? Tujuannya mencari dunia. Ini diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita waspada. Kita hidup di dunia sementara, kita bakal mati, bakal meninggalkan dunia ini. Usahakan betul-betul mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah